Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, atas taufik dan hidayahnya, atas nikmat-nikmatnya kita hari ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghirup udara di pagi yang cerah ini. Kita ditakdirkan hari ini masih dalam kehidupan di dunia. Kita ditakdirkan hari ini tetap dalam iman dan Islam, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita ini, Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya ila yaumil akhir, hidup kita dalam puncak ketaatan, puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang cerah ini, kita dipertemukan Allah di agenda ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan pertemuan kita menambahkan rahmat kita, menambahkan hidayah kita, menambahkan kebaikan kita dan amal saleh kita, sehingga kita semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin senantiasa meningkat ketaatan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah luar biasa. Banyak peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh para ahli tafsir yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa di dalam 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlaku waktu 30 hari, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, yaitu 40 malam. Quran surat Al-A'raf ayat 142. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat itu disampaikan watama miqatu rabbih 40 lailatan, disempurnakan malam yang ke-40 atau 10 hari setelah 30 malam itu adalah pada malam-malam di awal bulan Dzulhijjah. Para ahli tafsir pun mengatakan bahwa mereka berpendapat 10 malam hari yang dimaksud itu adalah 10 dari awal bulan Dzulhijjah.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang 164. Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Dalam ayat ini pun para ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Allah berbicara dengan langsung adalah pada malam 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam surat Maryam ayat yang ke-52 Allah berfirman, wa qarrabnahu najiyan, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat. Artinya ketika munajat itu adalah peristiwa pada hari awal bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari di awal Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi, dan kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh atau kepingan-kepingan dari batu atau kayu. Maka ahli tafsir pun mengatakan peristiwa itu pun terjadi pada hari awal bulan Dzulhijjah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan sampai kita kemudian lengah dengan hilangnya begitu saja atau berakhirnya begitu saja hari-hari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, karena itu adalah kerugian yang sangat luar biasa. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa ia berkata, hendaklah kamu selalu berpuasa, memperbanyak doa, zikir, dan bersedekah pada 10 hari awal Dzulhijjah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-wailu liman khurima khaira ayyamil ashri bisawmit tasi'i khosatan fa inna fihi minal khairati aktsara min ayyuhsihal adduna. Celaka orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Terutama hendaknya kamu berpuasa pada hari ke-9, karena di dalamnya ada kebaikan yang lebih banyak daripada yang dihitung atau diperkirakan oleh orang-orang yang suka menghitung-hitungnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Rasulullah telah sampaikan celaka kita ketika kita tidak mendapatkan kebaikan di hari-hari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, mari kita gunakan 10 hari di awal Dzulhijjah ini dengan memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak doa-doa, zikir-zikir, memperbanyak puasa, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Memperbanyak kebaikan, yang kebaikan-kebaikan itu adalah untuk kita sendiri, dan pahalanya yang sudah kita bahas kemarin sama dengan sesungguhnya satu kebaikan pada 10 hari di awal Dzulhijjah adalah sebanding dengan memerdekakan 100 orang budak, sedekah dengan 100 ekor unta dan 100 ekor kuda yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah untuk senantiasa berbuat ma'ruf, senantiasa memperbanyak doa, sholat, puasa, dan sedekah, karena itu pahala yang luar biasa, terutama di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.